Halo guys, kali ini kita mau jalan-jalan ke Museum Benteng Perdebuk yang ada di Yogyakarta. Alamatnya yang ada di Jalan Margomulyo No. 6, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Mungkin bagi sebagian orang, Benteng Perdebuk ini sudah tidak asing lagi, terutama bagi yang sudah pernah ke Malioboro atau ke KM0. Dan mungkin sebagiannya masih pada penasaran apa sih isi di dalamnya. Untuk melepas penasaran, kita kupas tuntas tentang Museum Benteng Perdebuk ini. Museum Benteng Perdebuk ini buka setiap hari. Di hari Senin sampai Kamis buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di hari Jumat sampai Minggu buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Untuk harga tiketnya variatif. Untuk hari Senin sampai Kamis, anak-anak di bawah 12 tahun harga tiketnya 10.000, dewasa 15.000. Untuk WNA atau mancanegara harga tiketnya 30.000. Untuk Jumat sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai setengah 4 sore, anak-anak di bawah 12 tahun harga tiketnya 15.000, dewasa 20.000. WNA 40.000. Untuk jam 4 sore sampai jam 10 malam, anak-anak di bawah 12 tahun harga tiketnya 20.000, dewasa 25.000, WNA 50.000. Sedangkan untuk pengunjung yang penyandang disabilitas atau tamu negara atau yatim piatu atau lanjut usia, biaya masuknya Rp0 atau gratis. Di dalam museumnya nanti kita bisa belajar tentang sejarah perjuangan pahlawan kita melawan penjajah, terutama di wilayah Yogyakarta, sampai dengan awal kemerdekaan Republik Indonesia, yang terbagi menjadi 4 diorama, dan juga terdapat banyak spot foto estetik dan kekinian. Gimana keseruannya di Museum Benteng Perdebuk? Kencangkan ikat pinggang, mari jalan-jalan online bersamaku. Ini monumen serangan 1 Maret. Tapi lagi dipasang tenda. Tuh udah Malioboro tuh, udah KM0. Udah rame yang mau nongkrong di situ. Tuh yang tadi tuh rame sekali. Yuk kita mau masuk ke bentengnya dulu. Oke, kali ini kita mau bahas fasilitas apa saja yang ada di Museum Benteng Perdebuk ini. Worth it nggak sih jalan-jalan ke sini? Yang pertama, terdapat ruangan pameran tetap yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa kependudukan Jepang di Yogyakarta, serta agresi militer Belanda, dan juga awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Dan setiap bulannya ada agenda yang sangat menarik. Untuk agendanya bisa cek di IG resmi Museum Benteng Perdebuk ini. Fasilitas selanjutnya terdapat ruangan temporer, ruangan konservasi, ruangan pengenalan, ruang audiovisual, ruang auditorium, ruang studi koleksi, dan ruangan game museum. Juga terdapat musola, toilet, dan kamar mandi. Juga terdapat ruang sapam, ruang P3K, minimarket, loket penjualan, tempat parkir, dan perpustakaan. Juga terdapat taman bermain dan spot-spot foto yang estetik. Dan juga kita bisa menikmati keindahan KM0 dari atas benteng museum. Jadi menurut saya pribadi main ke sini sangat-sangat worth it. Cukup bayar mulai dari harga 10.000, kita sudah bisa berwisata dan belajar sejarah. Dan yang pastinya dapat pengalaman yang tak terlupakan. Yuk yang penasaran langsung merapat ke sini. Kalau dari Malioboro mau masuk ke bentengnya lewat sini. Nih, beli tiket depan sini dulu. Terus masuknya lewat sini. Kalau dulu nih tempat parkir ya 3 tahun 4 tahun yang lalu, tapi sekarang udah ditutup, udah direvitalisasi. Udah direhab ulang nih. Jadi tambah keren, tambah kece. Nih keluarnya lewat sini nanti. Nanti jalan-jalan. Ini Arsyad mau naik kereta dulu dia. Mana Arsyad tadi? Oke, kali ini kita mau lihat dulu lokomotif Bima Kunting 3 yang merupakan asli buatan Indonesia pada tahun 1965. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu sekilas sejarah berdirinya Benteng Perdebuk ini. Benteng Perdebuk ini pertama kali berdiri pada tahun 1760
atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan atas permintaan pihak pemerintah Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh Nicholas Harting yang menjabat sebagai Gubernur Direktur Pantai Utara Jawa. Adapun dalih tujuan awal pembangunan benteng ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Akan tetapi maksud sebenarnya dari keberadaan benteng ini adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Keraton Ngayogyakarta. Pertama kali pembangunan benteng ini bentuknya sangat sederhana, yaitu temboknya terbuat dari tanah liat, ditunjang dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon kelapa dan aren, serta atapnya terbuat dari ilalang. Bangunannya ini berbentuk bujur sangkar, yang di keempat ujungnya dibangun sekela. Guys, Hmm, guys, oh, terus apanya itu? Itu apanya tuh? ini katakanlah pisang. Oh, itu keretanya rusak. Ini Ya. ada apa nih? Oh, itu keretanya dulu rusak. Terus ini diperbaiki lagi nih. Iya, Ini diperbaiki. baik Oh, jadinya bagus kayak gini. Iya, ini. Terus dipajang di depan sini. Terus dipasang di sini. Kita dulu guys, tadi Mau dimulai depan situ nggak? enggak. Iya kan ini buat naiknya kan dari Oke, kali ini kita mau bahas awal mula diberi nama Benteng Perdebuk dan artinya. Awal mula Gubernur Belanda selanjutnya yang bernama Van Ossenburg mengusulkan agar benteng dibangun permanen. Kemudian tahap awal pembangunan pada tahun 1767 yang selesai pada tahun 1787. Setelah pembangunan selesai, benteng ini diberi nama Rastenburg yang berarti benteng peristirahatan. Dan pada tahun 1867 terjadi gempa hebat di Yogyakarta. Banyak bangunan runtuh termasuk benteng Rastenburg ini. Kemudian setelah itu dibangun kembali dan namanya diganti menjadi Benteng Perdebuk yang memiliki arti benteng perdamaian sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan Keraton Ngayogyakarta. Serta keempat sudut benteng ini oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4 diberi nama. Sudut barat laut diberi nama Jaya Wisesa. Sudut timur laut diberi nama Jaya Purusa. Sudut barat daya diberi nama Jaya Prakosaningprang. Dan sudut tenggara diberi nama Jaya Prayitna. Dan pada tahun 1942, benteng ini sempat diambil alih oleh tentara Jepang yang dulunya digunakan sebagai tempat markas dan gudang senjata dan juga digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan Indonesia yang melawan perintah militer Jepang. Ini ada view tempat lainnya ini guys. Ini view dari sebelah mana ini? Woi, bagus juga viewnya. Ini viewnya dari yang pas pintu masuk Benteng Perdebuk atau pas depan Gedung Putih. Tuh depan kita tuh pas Gedung Putih, Istana Kepresidenan. Tuh view KM0 nya di situ. Gedung Putihnya, terus itu Malioboro-nya. Jos. Yo. Oke guys, ini kita mau masuk ke galeri diorama 1 dulu. Di museumnya ini ada 4 diorama, nanti kita kelilingin satu-satu. Di dalam diorama 1 ini terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai dengan masa kependudukan Jepang di Yogyakarta yang digambarkan pada saat Pangeran Diponegoro menyusun strategi untuk melawan Belanda. Dan ada juga sejarah lahirnya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 dan ada juga kisah pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta dan ada juga kisah berdirinya Taman Siswa dan juga ada kisah penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dilantik pada tanggal 18 Maret tahun 1940 dan kisah awal mula masuknya tentara Jepang ke kawasan Yogyakarta pada tanggal 6 Maret tahun 1942. Dan di bagian barat diorama 1 ini terdapat ruangan Sultan Agung yang bisa dipinjam untuk publik, yang difungsikan untuk kegiatan seminar atau workshop atau pameran atau pentas seni. Untuk syarat-syarat peminjamannya saya lampirin di atas ini. Pas. Halo. Halo. Halo, Asad udah kecapean ini kayaknya nih. Apa takut? Takut apa capek? Kaku. Takut, ya wis. Wah ya.
Ini kita mau lanjut masuk ke galeri diorama 2. Di dalam galeri diorama 2 ini terdiri dari 19 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia, khususnya di kawasan Yogyakarta. Dan juga ada koleksi uang kuno. Di sini juga diceritakan tentang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memimpin rapat dukungan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga menggambarkan penurunan bendera Hiromaru dan pengibaran bendera merah putih di gedung Cokan Kantai yang dikenal sekarang sebagai Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan di sini juga terdapat mata uang asing yang digunakan di masa pemerintahan VOC dan Jepang. Dan juga terdapat mata uang ori yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia, emisi pertama yang dicetak pada tanggal 30 Oktober tahun 1946. Dan di sini juga ada klisenya atau cetakan yang digunakan untuk mencetak uang ori. Terus ini mata uang ori. Oh, ini mata uang ori Indonesia. Ini pertama kali diterbitkan. Rp5, Rp10, Rp50, Rp10, Rp5, 100 sen, 1 sen setengah rupiah, Rp5. Ini cetakan uang ori Indonesia zaman dulu. Nih, klise atau cetakan yang digunakan untuk mencetak uang ori dimulai dengan pembuatan desain, kemudian cetak klise dan digunakan untuk cetak di lembar kertas yang diberi strawberry domba. Ini meja dan bangku. Terus ini pembentukan tentara keamanan rakyat. Pembentukan tentara keamanan rakyat. Ini kita masih ada di dalam galeri diorama 2. Kali ini kita mau bahas dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Ibu kota Indonesia sebelumnya berada di Jakarta, namun dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Dikarenakan keadaan Jakarta tidak kondusif, Presiden Soekarno dan Hatta serta para pemimpin lainnya berangkat ke Yogyakarta menggunakan kereta api. Masuknya rombongan ke gerbong kereta juga dilakukan secara diam-diam, dan militer Belanda menyangka gerbong itu kosong. Kedatangan mereka disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Paku Alam ke-8, dan Jenderal Sudirman. Mereka sudah menunggu di stasiun Tugu. Hal ini dilakukan dikarenakan tentara Belanda sudah memasuki kawasan Jakarta yang ingin menduduki kembali wilayah Indonesia pasca merdeka dari Jepang. Tapi sebelumnya ibu kota dipindahkan lagi ke Bukit Tinggi, Sumatera Utara pada bulan Desember tahun 1948 dikarenakan di kawasan Yogyakarta terjadi agresi militer Belanda. Dan kota Biruwen di Aceh juga sempat menjadi ibu kota selama 1 minggu. Di saat keadaan sudah kondusif, ibu kota kembali dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 7 Desember tahun 1949. Pada saat itu Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan Hindia Belanda pada saat konferensi meja bundar di Den Haag. Dalam konferensi ini terbentuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS, dan secara de facto ibu kota Indonesia kembali ke Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Dan pada saat itu juga RIS dibubarkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disebut dengan NKRI harga mati. From Yogyakarta. This event was later known as Yogyakarta, the returning of Yogyakarta. After that, the Republic of Indonesia was ready to join the Round Table Conference in Den Haag. Daya. Halo guys, ini kita mau lanjut ke diorama 3. Ya, kita ke sana. Ini kita mau lanjut masuk ke galeri diorama 3. Di dalam diorama 3 ini terdiri dari 18 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya perjanjian Renville sampai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
yang sudah kita bahas di dalam galeri diorama 2 tadi. Di sini juga diceritakan serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang terjadi di kawasan Yogyakarta. Serangan ini berhasil mengejutkan Belanda sehingga mereka tidak sempat menyiapkan serangan balik. Dan pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar dari kota Yogyakarta. Kemudian Belanda mengirimkan pasukan dari Magelang dan Surakarta. Dan kota Yogyakarta kembali dikuasai Belanda. Akibat serangan ini, 6 orang Belanda tewas dan 14 lainnya luka-luka. Sedangkan di pihak Indonesia, 300 prajurit TNI dan 53 anggota polisi gugur dalam pertempuran ini. Serta rakyat yang menjadi korban tidak dapat dihitung dengan pasti. Latar belakang serangan ini adalah Belanda melanggar perjanjian Renville dengan melakukan agresi militer 2. Belanda kemudian menyebarkan propaganda bahwa kekuatan militer Indonesia telah hancur. Adapun tujuan serangan ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan untuk membantah klaim Belanda. Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi penegakan kedaulatan Indonesia. Peristiwa ini diperingati dengan dibangunnya monumen serangan 1 Maret di Yogyakarta dan monumennya dibangun di depan pas benteng Perdebuk ini yang diresmikan pada tanggal 1 Maret tahun 1973 oleh Presiden Soeharto. Dan semenjak itu setiap tanggal 1 Maret ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan negara untuk memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Oh, ini dapur umum daerah gerilya Desa Banar Kulon Progo yang ada di Kulon Progo. Keren. Gambarnya, dioramanya keren sekali. Yuk kita lanjut lagi. Baju tentara, peralatan makan dan minum, gogok dan koci. Ini kita mau masuk ke galeri diorama 4 dulu guys. Di dalam galeri diorama 4 ini terdiri dari 7 buah mini rama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Kali ini kita mau bahas pemilu pertama Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Pemilu pertama negara Republik Indonesia diadakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota konstitusi dan anggota DPR, yang mana kepala negara masih dipegang oleh Bapak Insinyur Soekarno. Dan pada tahun 1959, Bapak Presiden mengeluarkan dekret, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan konstitusi dan pernyataan kembali ke Undang-Undang tahun 1945. Dekret tanggal 5 Juli tahun 1959 membentuk DPR gotong royong dan MPR sementara yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Dan pada tahun 1963, Presiden Soekarno diangkat MPR menjadi presiden seumur hidup yang mendapatkan banyak protes dari mahasiswa angkatan 66 yang juga menjadi salah satu kekuatan politik era Orde Baru. Kekuasaan Presiden Soekarno terus berlanjut hingga pecah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI atau sering disebut dengan Gerakan 30 September tahun 1965. Menyusul peristiwa tersebut, PKI resmi dibubarkan dan para anggotanya ditahan hingga dieksekusi mati. Setelah itu muncul Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tritura berisi tuntutan untuk membubarkan PKI, merombak kabinet Dwi Kora, dan menurunkan harga-harga. Sampai akhirnya Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya pada tanggal 22 Februari tahun 1967 di Istana Merdeka. Sementara itu MPR melakukan sidang istimewa pada tanggal 7 hingga 12 April tahun 1967. Dalam sidang tersebut, MPR memutuskan bahwa kekuasaan negara dari tangan Presiden Soekarno dicabut serta menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Dalam ketetapan itu, disebut pula bahwa Jenderal Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR berdasarkan hasil pemilu mendatang. Oke, itulah sekilas sejarah pahlawan kita melawan para penjajah sampai dengan memasuki Orde Baru yang diceritakan dalam diorama 1 sampai 4 yang ada di Museum Benteng Perdebuk ini. Set. Saat main apa saat? Apanya? Oh ini masih baru ini. Ada plastik-plastiknya. Nih. Mana saat? Mau naik? Mau naik apa masuk? Itu apa ini ruang tempat apa itu?
Aslah adek tuh. Nah, aku masuk situ dulu ya. Lihat adek. Oke, kali ini kita mau bahas awal mula diresmikannya Museum Benteng Pradebuk menjadi tempat wisata. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, benteng ini diambil alih oleh militer Republik Indonesia. Dan pada tahun 1977 sampai dengan 1992, status benteng ini dikembalikan ke pemerintah Yogyakarta. Dan pada tahun 1985, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengizinkan diadakannya perubahan bangunan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada tahun 1987, Museum Benteng Pradebuk ini secara resmi dibuka untuk umum. Dan pada tahun 1992, Museum Benteng Pradebuk ini diresmikan menjadi Museum Khusus Perjuangan Nasional dengan nama Museum Benteng Pradebuk Yogyakarta yang menempati tanah seluas 46.574 meter persegi. Dan pada tanggal 14 Juni tahun 2022, benteng ini resmi dikelola oleh Museum dan Cagar Budaya yang merupakan badan layanan umum di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi untuk kalian yang ingin berkunjung ke tempat wisata sambil belajar sejarah tentang perjuangan pahlawan nasional, terutama di wilayah Yogyakarta, kalian bisa mengunjungi Museum Benteng Pradebuk ini dan juga bisa sambil menikmati keindahan KM0. Halo guys, ini kita lagi di atas Benteng Pradebuk, view Bank Indonesia. Ini kafe estetik yang lagi hit di KM0. Nih, lagi hit di Benteng Pradebuk ini, kelihatan Bank Indonesia-nya. Yuk coba kita lihat. Ya. Sampingkan. Nih view-nya keren sekali guys. Udah sore nih, jadi cuacanya udah nggak panas. Udah enak ini buat nyantai, lagi buat pacaran. Ini dia guys, kita lagi ada di atas anjungan bagian selatan Museum Benteng Pradebuk. Pemandangan dari atas ini keren sekali. Ditambah lagi view taman-tamannya yang sangat indah. Taman-taman di depan kita ini belum lama direvitalisasi. Pengerjaannya baru bulan April sampai bulan Juni 2024 kemarin. Sebelumnya depan kita ini lahan kosong, kemudian dipercantik untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke Museum Benteng Pradebuk ini. Apalagi view KM0 dari atas anjungannya ini kece badai. Area sini menjadi tempat favorit pengunjung untuk bersantai dan berfoto. Dikarenakan dari atas anjungannya ini kita bisa melihat keindahan Bank Indonesia, kantor pos dan Bank BNI yang merupakan ikonnya KM0, serta keindahan kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Dari atas bentengnya ini juga kita bisa mengabadikan momen yang sangat estetik dan kekinian. Kita juga bisa mengelilingi atas bentengnya ini yang saling terhubung. Dari arah tenggara kita bisa melihat pemandangan Taman Budaya dan Taman Pintar Yogyakarta. Bergeser ke arah barat kita bisa melihat keindahan Jalan Malioboro serta kokohnya Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta. Bila diteruskan berjalan ke arah utara kita bisa melihat keindahan Pasar Beringharjo. Pokoknya jalan-jalan ke Museum Benteng Pradebuk ini dijamin puas. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Museum Benteng Pradebuk ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Guys, ini kita mau ayam bakso dulu. Ini baksonya besar sekali. Full daging.